Mari menjadi tidak najis. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah meninggalkan orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu jawabnya, "Apakah kamu juga tidak paham? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika saya berusia di bawah 12 tahun, orang di sekitar saya sering mengatakan najis. Najis saat melihat ada teman tidak cuci tangan sebelum makan, teman lawan jenis menyentuh tangannya, atau seekor anjing menyentuh dan menjilat kakinya. Banyak hal najis lainnya, terutama ketika seseorang menghidangkan dan makan daging babi. Saya tidak mengerti apa arti najis mengenai makanan. Karena lingkungan sekitar, maka saya biasanya segan, ragu, dan menolak makan daging babi. Sejak menikah, perlahan tapi pasti saya berubah. Saya tidak menolak lagi makan daging babi karena enak dan bergizi. Juga karena beberapa ayat dalam Injil dan kisah para rasul menguatkan bahwa Tuhan yang memberikan makanan, maka itu baik adanya dan tidak menajiskan. Perkataan Yesus hari ini merupakan bagian dari kritik Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang lebih mengutamakan melakukan adat istiadat dibandingkan perintah Allah. Lebih mengutamakan hal-hal jasmani dibandingkan melihat lebih dalam lagi ke hal-hal rohani. Murid-muridnya yang merupakan orang Yahudi juga tidak mengerti dan minta dijelaskan artinya. Yesus menjelaskan bahwa makanan akan diproses di perut dan tidak akan mempengaruhi hati atau pikiran orang. Karena akhirnya yang tidak berguna, sisanya akan dibuang ke jamban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, najis berarti kotor yang menjadi penghalang seseorang beribadah kepada Allah. Kotoran, jijik. Pengertian ini merujuk kepada hal-hal luar seperti yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Hal ini diluruskan oleh Yesus dengan menjelaskan bahwa apa yang keluar dari seseorang, yaitu dari hati dan pikirannya, itulah yang dapat menajiskannya. Yaitu bila timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Inilah yang harus dibenahi dan dihilangkan. Mari berusaha menjadi tidak najis melalui pengakuan dosa, membaca dan merenungkan kitab suci, berdoa, berbelas kasih, dan melakukan tindakan dengan mengandalkan Yesus Sang Juru Selamat.
Marilah berdoa. Bapa, kami diingatkan oleh puteramu untuk lebih mengutamakan perintahmu daripada adat istiadat, lebih mengutamakan hal rohania dibandingkan jasmania. Engkau yang begitu berbelas kasih kepada kami, maka mampukanlah kami juga berbelas kasih kepada sesama kami dan melaksanakan perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.